Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Palupi Ramadhani, NIM 176-676. Di sini saya akan menjelaskan objek perancangan saya yang berjudul Tarekot Malang River Park. Selanjutnya kita masuk ke fakta dan isu. Fakta isu yang pertama adalah semakin berkurangnya jumlah RTH di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena peralihan fungsi. Yang kedua adalah Sungai Kota Malang krisis akibat pencemaran. Seperti yang terdapat pada gambar di sebelah kanan, itu merupakan gambar pencemaran sungai akibat sampah domestik. Yang ketiga, minimnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, khususnya lingkungan perairan sungai. Sehingga lokasi perancangan yang saya gunakan yaitu Tarekot Malang. Alasannya karena kondisi fasilitas Tarekot Malang saat ini sudah lagi tidak terawat. Yang kedua, terjadi pencemaran sungai yang terletak di sekitar lokasi perancangan. Yang ketiga, banyak fasilitas yang sudah tidak lagi memadai. Contohnya pada kondisi jalan yang terdapat dalam gambar. Masuk ke desain prinsipal. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan water sensitive design. Hal ini karena water sensitive design memiliki 5 prinsip utama yang selaras dengan tujuan Tarekot Malang River Park. Yang pertama ada water sensitivity, yang kedua aesthetic, yang ketiga functionality, yang keempat adalah usability, dan yang terakhir public perception and acceptance. Di samping itu, pendekatan ini diselaraskan dengan nilai Islami yang terkandung. Selanjutnya merupakan analisis. Analisis yang pertama adalah analisis tapak fase 1. Di sini terdapat 4 poin penting dalam analisis tapak fase 1. Yang pertama ada managing stormwater, regenerating the river front, enhancing environment, dan integrated with nature. Dari keempat poin tersebut didapatkan zone plan seperti yang terdapat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah analisis tapak lanjutan. Lokasi Tarekot Malang River Park memiliki luas 20.000 meter persegi dengan batas utara kantor Satpol PP, batas timur kawasan pemukiman penduduk, batas selatan tentunya Sungai Berantas, dan batas barat Jalan Raya Simpang Mojopahit. Selanjutnya merupakan modulasi tapak. Ini merupakan transformasi dari modulasi tapak. Dari zone plan awal yang didapatkan dari analisis tapak fase 1, didapatkan zone plan baru seperti yang terdapat di nomor 5. Zoning pada kawasan Tarekot Malang River Park ini terbagi menjadi 3, yaitu ada public, semi-public, dan private, dan terbagi atas 2 zona yaitu outdoor dan indoor. Selanjutnya adalah analisis topografi. Tarekot Malang River Park berusaha untuk tetap mempertahankan kontur yang ada untuk dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau dengan tujuan riverbank enhancement. Yang pertama adanya sky bridge untuk jalur pejalan kaki. Yang kedua adalah ruang dalam bangunan. Ruang dalam bangunan dibuat menyesuaikan dengan kondisi kontur yang ada. Yang ketiga, RAM. RAM digunakan sebagai penghubung kontur dengan level yang tinggi dan level yang rendah. Yang terakhir adalah tangga. Tangga yang menyesuaikan dengan pola kontur. Selanjutnya merupakan analisis matahari dan angin. Kota Malang memiliki rata-rata suhu tertinggi 26,6 derajat Celcius dan suhu terendah 24,2 derajat Celcius. Sehingga orientasi bangunan dalam rancangan Tarekot Malang River Park ini, bukaan pada bangunan menghadap ke arah utara dan selatan untuk menghindari silau matahari. Selanjutnya pada bangunan galeri terdapat indoor garden yang berfungsi untuk memasukkan cahaya matahari sampai ke ruang tengah. Selanjutnya Tarekot Malang River Park menggunakan shadow alami berupa beberapa vegetasi existing yang terdapat dalam Tarekot Malang River Park. Elemen air. Elemen air pada rancangan ini yaitu berupa water plaza yang terdapat di antara bangunan galeri dan bangunan kantor. Shadow buatan yaitu berupa inverted umbrella, selasar, dan the hallway. Respon angin. Angin dalam lokasi ini bersumber dari sungai menuju ke arah timur laut. Untuk merespon kondisi angin, maka bangunan dibuat melebar ke sisi timur dan barat. Ini lantai bangunan dibuat berbeda supaya lebih mudah angin masuk ke bagian tengah pada bangunan. Ini merupakan analisis sirkulasi dan aksesibilitas.
Terdapat perubahan tata masa dalam zone plan Tarekat Malang River Park. Di sebelah kanan merupakan pembagian jalur dan di bawahnya merupakan alur sirkulasi pada rancangan Tarekat Malang River Park. Material yang digunakan pada jalan menerapkan sistem Green Street, yaitu menggunakan porous aspal, porous block, dan grass block. Selanjutnya merupakan analisis bentuk. Yang pertama merupakan modulasi tapak. Bentuk dasar ini didapatkan dari analisis tapak lanjutan. Yang kedua adalah side response. Side response di sini adalah menghilangkan sebagian kantor untuk jalur masuk ke dalam galeri, memberikan variasi dengan bentukan lengkung sebagai ikon kawasan, dan menurunkan bagian pada galeri untuk memberikan kesan menyatu dengan lingkungan. Yang ketiga ada sunlight response, yaitu pemberian skylight untuk garden roof dan green wall sebagai secondary skin. Yang keempat adalah water sensitivity dengan penerapan inverted umbrella yang digunakan sebagai pemanen air hujan dan juga kanopi. Selanjutnya ada wind response. Celah pada inverted umbrella dapat berfungsi untuk mengalirkan angin masuk ke dalam ruangan-ruangan pada galeri, analisis bentuk pada kafe dan resto. Terdapat dua jenis bangunan ruang makan. Yang pertama untuk food court berupa stand pedagang dan satu lagi berupa cafe and resto. Pada bangunan cafe and resto dan food court, bentukan dasar didapatkan berdasarkan modulasi tapak pada analisis tapak lanjutan. Selanjutnya berubah karena ada side response. Bentuk ruang outdoor mengikuti pola kontur, pemberian ramp sebagai koneksi antar ruang indoor dan outdoor. Yang ketiga ada sunlight response dengan pemberian kanopi yang berfungsi juga sebagai sky bridge dan pemberian secondary skin untuk menghalau sinar matahari. Yang keempat adalah connectivity. Connecting tunnel berfungsi untuk menghubungkan area atas dengan area dalam bangunan cafe and resto dan skybridge yang menghubungkan food court dan cafe and resto. Yang kelima ada integrated with nature, yaitu orientasi bangunan menghadap ke sungai. Yang terakhir adalah water sensitivity, menerapkan sistem panggung untuk mengantisipasi jika air sungai meluap atau banjir, memanfaatkan atap bangunan dengan green roof yang sekaligus berfungsi sebagai RTH. Selanjutnya merupakan analisis ruang. Ruang pada galeri merupakan suatu cerita mengenai proses pengolahan air tercemar menjadi air bersih. Terdapat 6 tahapan dalam proses pengolahan air, di mana tahapan tersebut dijadikan sebagai ruang makro dalam galeri. Kebutuhan ruang primer, yaitu ruang screening, kominutor, sedimentation, ruang oksidasi, ruang filtrasi, dan ruang desinfektan. Dan kebutuhan ruang sekunder berupa information center, kamar mandi, ruang MA, mechanical electrical, dan taman indoor. Flow makro pada bangunan galeri dibuat single page supaya tahapan dari proses pengolahan air dapat tersampaikan dengan jelas. Flow mikro pada bangunan galeri dibuat sesuai dengan ruangan yang tersedia. Ruang pertama merupakan ruang screening. Screening merupakan proses penyaringan sampah-sampah yang terdapat dalam sungai, sehingga ruang screening dijadikan step awal dalam galeri sungai ini. Dalam ruang screening berisi beberapa penjelasan terkait pengolahan sungai, diantaranya water resource, 2 pemahaman sungai tercemar, yang ketiga jenis sampah, dan yang terakhir proses screening itu sendiri. Selanjutnya adalah ruang kominutor. Ruang kominutor merupakan proses menghancurkan benda padat yang berukuran besar ke yang lebih kecil. Proses ini dilakukan setelah proses screening. Dalam ruang kominutor, pengunjung akan mendapatkan edukasi diantaranya proses kominutor, mesin komonitor, instalasi pemipaan. Selanjutnya merupakan ruang sedimentation. Proses sedimentation merupakan proses pengendapan. Proses ini bertujuan agar kotoran sampah yang sudah dihancurkan mengendap di bagian bawah. Berikut merupakan objek yang ditampilkan dalam ruang sedimentation. Selanjutnya adalah ruang oksidasi. Proses oksidasi adalah penambahan oksigen ke dalam air. Di antaranya terdapat proses oksidasi berupa VR ball. Selanjutnya ada oxidation rate. Dan terakhir adalah triplet. Triplet ini menunjukkan kesimpulan dari proses oksidasi. Selanjutnya adalah ruang filtrasi. Proses filtrasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih terkandung dalam air dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas air agar air yang dihasilkan tidak mengandung bakteri atau steril. Yang pertama ada proses mini filtration. Yang kedua adalah filtration screen. Yang ketiga ada mini theater. Yang terakhir adalah water drop. Water drop merupakan fasilitas dalam galeri
yang terletak di antara zona filtrasi dan zona desinfektan. Ruangan terakhir adalah ruang desinfektan. Proses desinfektan bertujuan untuk membunuh atau mengurangi mikroorganisme patogen penyebab penyakit yang ada dalam air sungai tercemar. Terdapat 5 objek dalam ruang desinfektan ini. Analisis ruang selanjutnya merupakan analisis ruang pada kafe dan resto dan juga food court. Adanya kafe dan resto di Tarekot Malang River Park ini bertujuan untuk menarik perhatian anak muda, khususnya mahasiswa yang ada di Kota Malang, secara tidak langsung memberikan pemahaman untuk turut menjaga lingkungan sungai agar terwujudnya sustainabilitas lingkungan. Desain interior pada kafe dan resto menerapkan desain kekinian dan instagramable. Selanjutnya adalah food court. Food court bertujuan untuk membuat peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Desain interior pada food court ini menerapkan desain yang sederhana, permainan warna pada stand, dan secondary skin pada fasad, menambah nilai estetika pada ruang food court ini. Selanjutnya kita masuk ke konsep. Konsep utama rancangan ini adalah Go Along Through the Water Flow dengan tagline Water Friendly River Park. Rancangan Tarekot Malang River Park mengikuti konsep aliran air, mengalir untuk memberikan banyak manfaat bagi sekitarnya. Prinsip rancangannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah konsep tapak. Tata masa. Pola tatanan massa berdasarkan kondisi tapak. Zona private merupakan jalur servis dan kantor terletak di sebelah utara tapak, dekat dengan kantor balai kota. Sedangkan area publik di sebelah selatan tapak merupakan zona rekreasi dan edukasi, terletak dekat dengan sungai sebagai penerapan prinsip water experience. Terdapat 4 bagian dalam tata lanskap. Yang pertama bioretention plant, yang kedua ada rain garden, yang ketiga adalah garden. Terakhir adalah floating path, berfungsi untuk memperbaiki ekosistem sungai dan meningkatkan kualitas air sungai. Terdapat 3 penerapan prinsip rancangan ke dalam konsep tapak. Yang pertama adalah environmental improvement. Yang kedua ada water experience. Yang ketiga merupakan water treatment. Water treatment di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada bioretention planter, yang kedua ada mini inverted umbrella, yang ketiga ada inverted umbrella, selanjutnya adalah green wall dan green roof yang diterapkan pada seluruh bangunan yang terdapat di dalam Tarekot Malang River Park. Ini merupakan konsep bentuk dan struktur dalam bangunan reverse gallery. Bentuk galeri ini menerapkan prinsip city feature, yaitu bentuk yang memiliki khas dan sebagai ikonik kawasan. Upper structure pada bangunan ini menggunakan green roof sebagai penutup atap yang utama dan skylight pada tengah bangunan yang berfungsi sebagai void. Middle structure pada bangunan ini menerapkan struktur bentang lebar. Lower structure pada bangunan ini menggunakan fondasi footplate dan mini pile, karena struktur dalam galeri ini menggunakan struktur bentang lebar. Konsep bentuk dan struktur yang kedua adalah kantor pengolah. Upper structure, green roof sebagai penutup atap utama dalam bangunan ini. Skylight pada tengah bangunan berfungsi sebagai void. Middle structure, jarak antar kolom pada bangunan kantor pengolah ini yaitu 3 meter dengan menggunakan baja sebagai struktur kolom dan baloknya. Lower structure, fondasi yang digunakan dalam bangunan kantor pengolah ini berupa fondasi footplate, karena struktur tanah pada bangunan kantor ini cenderung stabil sehingga tidak membutuhkan fondasi tambahan. Konsep bentuk dan struktur yang terakhir adalah pada cafe dan resto dan food court. Upper structure, penutup atap pada bangunan ini merupakan green roof dan terdapat sky bridge yang digunakan untuk lintasan pada kontur di bagian atas bangunan. Middle structure menggunakan kolom dan balok dari baja. Lower structure menggunakan fondasi footplate dan fondasi mini pile, karena bangunan cafe dan resto dan food court ini terletak pada struktur tanah yang lembab karena letaknya yang dekat dengan sungai. Penambahan fondasi mini pile untuk memberikan kekuatan lebih pada bangunan. Konsep utilitas. Utilitas yang pertama adalah utilitas air bersih kawasan. Pengolahan air sungai tercemar pada kawasan Tarekot Malang River Park menggunakan sistem pengolahan air nano smart filter yang dapat merubah air tercemar menjadi air bersih. Yang pertama, air bersumber dari sungai masuk ke dalam proses pengolahan air lalu menuju ke ground tank. Keuntungan dari pengolahan air ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan kawasan, masyarakat sekitar, dan ekosistem sungai. Utilitas yang kedua adalah utilitas air kotor kawasan.
Penerapan biosafety tank berfungsi untuk pengolahan air limbah bangunan. Air yang telah diolah pada biosafety tank menghasilkan air bersih, kemudian dialirkan menuju sungai. Dari sungai akan masuk lagi ke dalam proses pengolahan nanosmart filter, sehingga akan tercipta siklus yang memutar. Selanjutnya adalah utilitas air hujan kawasan. Air hujan yang berasal dari green roof dan inverted umbrella diolah melalui filtration yang tersedia dan kemudian dialirkan menuju ground tank. Sedangkan air hujan yang berasal dari rain garden, bioretention planter, mini inverted umbrella dialirkan menuju sungai. Selanjutnya, utilitas listrik kawasan. Listrik pada kawasan menggunakan PLN sebagai sumber listrik utama, namun terdapat genset sebagai sumber listrik cadangan. Dari sumber listrik diteruskan ke trafo, lalu ke ATS dan subpanel yang terdapat di ruang ME tiap bangunan dan kemudian disebarkan ke seluruh ruang dalam bangunan. Yang terakhir adalah utilitas sampah. Skematik utilitas sampah pada kawasan. Dari tempat sampah akan diangkut menggunakan gerobak sampah menuju TPS, lalu dari TPS akan diangkut menuju ke TPA. Konsep ruang. Ini merupakan ruangan lantai 1 pada reverse gallery. Ruangan pertama yaitu ruangan screening, yang kedua komuter, dan yang ketiga sedimentation. Dengan gambar-gambar sebagai berikut. Dan ini merupakan ruangan lantai 2 dalam galeri. Ruang pertama merupakan ruang oksidasi, selanjutnya ruang filtrasi, dan yang terakhir ruang desinfektan. Dan gambar-gambarnya sebagai berikut. Konsep ruang pada kantor pengolah. Terdapat beberapa ruangan dalam kantor pengolah. Lantai 1 digunakan sebagai area publik, terdiri dari information center, lobby, dan musola. Lantai 2 dikhususkan untuk ruangan kantor, dan ini merupakan gambar-gambar di dalam kantor pengolah. Konsep ruang dalam cafe dan resto dan food court. Prinsip yang diterapkan dalam desain cafe dan resto dan food court ini adalah water experience, karena orientasi bangunan menghadap langsung ke sungai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.